Oke, halo semua. Kembali lagi di channel Hanya Sesat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film genre horor asal negara pizza Italiano. Dimana di film ini diceritakan tentang sebuah aplikasi smartphone yang bisa membuat si penggunanya berhalusinasi hal-hal yang mengerikan. Bahkan bisa menyebabkan kematian hanya dalam 24 jam. Pengen tahu kisahnya? Yuk kita mulai filmnya. Film berawal di sebuah stasiun kereta bawah tanah, di mana di sana ada seorang tante-tante together bernama Tante Eva yang baru pulang kencan ria dari pasar malam Rawa Kalong. Saat ia sedang menunggu kereta, tanpa diketahui sebabnya, di sana ia terlihat sangat panik ketika handphonenya berdering. Singkat cerita, bukannya pulang, ia justru pergi ke rumah pacarnya yang bernama Milo. Di sana Tante Eva meminjam handphone Milo dengan dalih akan mengirimkan video 2 menit terbarunya. Wah, bagi-bagi dong linknya Tante. Karena terpengaruh akan together milik Tante Eva, akhirnya Milo menyerahkan handphonenya. Setelah itu Tante Eva meminta izin ke kamar Milo. Dan di sana terlihat perut Tante Eva yang dipenuhi jahitan seperti habis jual ginjal. Blok. Dengan wajah yang amat sedih dan terpaksa, ia terlihat mengunduh sebuah aplikasi ke handphone milik Milo. Setelah selesai mengunduh, ia lalu bergegas pergi dan berpesan kepada Milo untuk mengunduhnya ke orang lain. Hah, unduh apaan anjing? Karena sudah sekampung alias engas kagak ketampung, akhirnya Milo membuka situs YouCorn. Kemudian saat sedang asik, tiba-tiba handphone Milo hidup lalu membuka sebuah aplikasi. Dan kemudian Milo mengambil handphone tersebut. Nah, aplikasi itu sendiri seperti sebuah kamera dengan bertulisan Yudai di atasnya. Dan di bawahnya ada timer sekitar kurang dari 24 jam atau 1 hari. Lalu ketika ia mencobanya, tiba-tiba di balik pintu terlihat sosok misterius. Dan setelah itu banyak hal-hal aneh yang ia lihat pada kamera aplikasi tersebut. Singkat cerita, kita diperlihatkan seorang gadis yang akan pergi ke rumah saudaranya. Gadis itu bernama Asia, bukan benua atau handphone ya. Di sana ia bertemu saudaranya bernama Filippo dan juga istrinya Claudia. Ma quindi com'è andata a Firenze? E così ho prenotato il ristorante. Ah, Filippo. Sgozzamento 3, quindi ho invitato anche lui. Asia. Allora dobbiamo festeggiare. Assolutamente ci ho già pensato io. Infatti domani. Setelah bersilaturahmi ke tempat saudaranya, ia pun kembali ke sebuah apartemen tempat tinggalnya. Di sana ia tinggal bersama temannya yang bernama Viola. Dan ia berkata bahwa nanti malam temannya yang bernama Leo akan datang ke sana untuk nobar channel Hanya Sesat. Kemudian malam pun tiba dan Leo pun sudah di sana. Karena kalau menonton tidak ada cemilan maka tidak seru, lalu Asia dan Viola pergi untuk membeli cemilan di sebuah Madura Mart cabang Italia. Saat ia belanja, ia dihampiri oleh seseorang dan ternyata itu adalah Milo. Di sana ia meminjam handphonenya Asia untuk menginstal aplikasi Yudai dan kemudian pergi. Sbloccalo. Mi faresti mandare un messaggio? Di sisi lain, kita diperlihatkan Tante Eva yang akan menanam paku bumi bersama pacarnya yang lain di pinggir jalan. Saat sedang asik menanam paku bumi, terlihat Tante Eva sedang menginstal aplikasi Yudai ke dalam handphone pacarnya tersebut. Namun karena ketahuan, kemudian pacarnya itu meninggalkannya sendiri. Tuh bang, tanggung bang. Dan setelah itu handphone Tante Eva pun berdering. Lalu keluarlah sosok tangan nakal dari handphone tersebut, sehingga membuat Tante Eva gondol-gandul lari ketakutan.
Singkat cerita, kemanapun ia pergi, ia dihadang oleh para hantu. Salah satunya ada hantu Enggrang. Kemudian beralih ke Asia. Saat sedang menonton, tiba-tiba handphonenya berdering dan membuka aplikasi Hyundai. Karena penasaran, Leo pun mencobanya. Dan betapa mengejutkannya, saat di lorong, Leo melihat sosok bocil dengan boneka. Tetapi tidak nampak saat ia lihat langsung. Karena penasaran, ia pun mendekatinya dan mencoba menyentuhnya. Lalu, gak kena. Karena Asia merasa ada yang aneh, ia pun mencoba untuk menginstal aplikasi tersebut. Namun ia selalu gagal menginstalnya. Singkat cerita, setelah Leo pulang, aplikasi itu pun terbuka kembali dengan sendirinya. Dan ketika Asia melihatnya, di kamera aplikasi tersebut tampak beberapa sosok mengerikan hingga membuatnya ketakutan. Bu, ada ibu-ibu guys. C'erano davanti qui. Asia, ancora con questa... Calmati! Asia, respira. Lalu keesokan harinya Asia mencari tahu tentang aplikasi Hyundai tersebut. Akan tetapi semua website yang ia buka error atau terblokir. Kemudian ia memutuskan untuk menenangkan pikirannya dan pergi keluar. Namun di luar ia justru mendapati keanehan-keanehan ketika melihat orang-orang di luar sana. Semacam sugesti namun berdampak buruk bagi penggunanya. Singkat cerita, ia pergi ke tempat Claudia. Dan saat sedang mandi, di sana ia melihat luka di tangannya. Di mana luka ini mirip seperti yang dialami Tante Eva di awal film. Dan tiba-tiba muncul tangan burik yang mulai mencekik leher Asia. Karena teriakan Asia, lalu Claudia datang untuk menenangkannya. Saat Asia menceritakan hal yang ia alami kepada Claudia, justru Claudia hanya melihat Asia yang mencekik dirinya sendiri, dan ia juga tidak melihat apapun di tangan Asia. Akhirnya Asia pun pergi ke tempat Leo untuk menceritakan hal tersebut. Dan anehnya Leo pun juga tidak melihat apapun di tangan Asia. Kemudian Leo mengantar Asia pergi ke tempat temannya yang bernama Marco, seorang dukun IT di Italia, mungkin bisa menghapus aplikasi Hyundai. Sesampainya di sana, ia menceritakan tentang aplikasi ini. Lalu Marco mencoba berbagai cara untuk menghapus aplikasi tersebut. Akan tetapi usaha itu tidak berhasil. Dan ketika Marco mencari tahu tentang aplikasi itu di setiap website, tiba-tiba website itu terblokir dan error. Karena seorang dukun IT, lalu Marco mencarinya di dark web. Dan benar saja, di sana banyak artikel dan foto-foto kematian yang berhubungan dengan aplikasi itu. Dalam sehari saja, setidaknya ada 12 orang di berbagai negara mati karena aplikasi ini. Lalu pada foto korban, terlihat mengalami ciri yang sama, yaitu dengan wajah pucat, mata putih, dan mulut mangap seperti mabok lem. Kemudian di sana dijelaskan bahwa ketika seseorang membuka aplikasi tersebut, maka dalam waktu 24 jam orang itu akan mengalami luka atau tanda yang hanya bisa dilihat si penggunanya. Selain itu, pengguna aplikasi ini akan berhalusinasi melihat Jurik beserta teman-temannya, dan ia juga akan melihat hal-hal yang mengerikan lainnya, sehingga bisa membuat orang ini mati ketakutan. Nah, ini salah satu maksud mengapa kita harus meningkatkan iman dan ketakwaan. Leo, stai zitto un secondo per favore. Dan di sana juga ia menjelaskan bahwa ada seseorang bernama Mike Butler yang sudah menginstal aplikasi ini, namun ia tidak mati meskipun sudah melewati waktu 24 jam. Akhirnya mereka menghubungi Mike Butler, dan di sana Mike menjelaskan bahwa tidak ada cara untuk selamat dari aplikasi ini. Dan apabila Asia merusak dan membeli handphone baru, justru itu akan mempercepat waktu kematiannya. Mike juga berkata, jika Asia ingin selamat sementara dari aplikasi itu, maka ia harus menginstal aplikasi itu di handphone milik orang lain, agar waktu pada aplikasi milik Asia akan mengulang atau mereset menjadi 24 jam lagi. Dan Asia harus melakukannya setiap hari,
Edan, sama aja nyari tumbal ini mah. Every day. It's the only way. This is real. So, I have to pass it every single day. Karena Leo menganggap hal ini sudah gelo dan gendeng, maka ia meminta Asia untuk membeli handphone baru dan berhenti mencari tahu tentang aplikasi ini. Namun Asia justru marah, lalu ia pergi sendiri ke tempat Claudia. Io ci credo, io le ho viste queste cose! Non succede niente, Ma dai! fanculo! Senti, ho bisogno di un minuto, mi dai le chiavi della macchina e inizio ad andare. Sesampainya Asia di sana dan menceritakan semuanya kepada Claudia, tiba-tiba Claudia menunjukkan luka yang sama seperti Asia. Ternyata Claudia sudah beberapa bulan ini menginstal aplikasi Yuday kepada orang lain. Dan dengan kata lain, sudah banyak orang yang ia korbankan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Claudia juga meminta agar Asia menuruti aturan dari aplikasi itu. Dan dengan terpaksa, akhirnya Asia mencoba menginstal aplikasi itu kepada orang lain dengan cara berpura-pura menjadi wanita pengemprut. Singkat cerita, setelah mendapat korban abah-abah, mereka pun melakukan proyek penanaman paku bumi. Dan tak lupa Asia juga menginstal aplikasi itu kepada si abah. Solo che ogni volta mi stupisco. Setelah selesai dengan proyeknya, ia pun merasa bersalah dan menyesal karena sudah melakukan semua ini. Lalu datanglah Leo untuk menenangkan Asia. Dan singkat cerita, kemudian Leo mengantarkan Asia ke rumah Claudia. Portami la Filippo, ti prego. Sesampainya di sana, karena Asia begitu ketakutan, lalu Claudia memberikan tramadol kepada Asia agar Asia bisa tenang. Asyuk. Saat Claudia sedang mengobrol dengan Filippo, tiba-tiba Asia terbangun. Ternyata Asia hanya berpura-pura menelan obat itu. Lalu secara diam-diam, Asia menyembunyikan handphone Claudia di dalam jas milik Filippo. Dengan maksud agar Claudia berhenti menginstal aplikasi itu kepada orang lain. Singkat cerita, Asia meminta Filippo mengantarkannya pulang. Lalu tak beberapa lama, Claudia menyadari bahwa handphonenya tidak ada, sehingga ia tidak bisa menginstal aplikasi Yuday kepada orang lain. Setelah mengantar Asia, ketika di jalan, Filippo menyadari bahwa ada handphone milik Claudia di dalam jasnya. Dan ketika dibuka, terlihat di aplikasi Yuday milik Claudia menyisakan waktu sekitar 2 menit. Maka sudah dipastikan Claudia ini akan modar. Di sisi lain, saat di apartemen, Asia membuat dokumentasi tentang kejamnya aplikasi Yuday. Dengan harapan agar tidak ada lagi orang yang mengalami hal yang sama seperti Asia. Dan untuk menutup film, serta menghentikan tumbal berantai ini, maka Asia memutuskan untuk bunuh diri. Dan film pun mamat. Oke, itulah tadi alur cerita film Yuday. Ya, meskipun di film ini tidak diceritakan dari mana asal-usul aplikasi ini, dan para hantu yang terlihat seperti figuran hanya diam dan lewat saja, tapi film ini cukup memacu saraf ketegangan kita. Oke, sekian dari saya. Kalau kalian suka dengan film ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, supaya saya bisa semangat lagi membuat konten horor lainnya, dan juga untuk membeli stok rokok. Terima kasih.